Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Ribuan buruh berjalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Seekor macan tutul hitam menyerang 3 orang pekerja kebun alpukat di Cimanggung, Sumedang hingga luka-luka. Menikmati keindahan dataran tinggi sambil melepas lampion harapan di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tiga warga Cimanggung, Kabupaten Sumedang luka-luka setelah menjadi korban serangan macan kumbang saat sedang berkebun di dekat kawasan konservasi Gunung Karebi. Beruntung ketiganya selamat setelah bergulat dengan macan selama 30 menit, hingga akhirnya macan kumbang tersebut mati ditenggelamkan ke sungai. Video amatir warga merekam seekor macan kumbang hitam seukuran kambing dewasa yang mati setelah sempat mencoba menyerang 3 orang pekerja kebun alpukat di Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Sumedang hari Rabu minggu lalu 7 September 2022. Macan kumbang tersebut muncul di tengah kebun alpukat dan menerkam Udes Saipudin hingga mengalami luka di bagian wajah dan kepala. 2 teman korban, Adi dan Adin, lalu berupaya menyelamatkan Udes dan sempat bergulat dengan macan kumbang selama 30 menit, lalu menenggelamkannya di sebuah sungai kecil. Ketiga korban kemudian dibawa ke puskesmas, sedang Udes yang menderita luka robek di dekat mata sempat dirujuk ke rumah sakit Cicendo. Ditemui di rumahnya Senin lalu, Udes masih trauma. Di wajahnya masih ada perban dan jahitan sisa luka robek akibat cakaran dan gigitan macan kumbang yang menerkamnya. Saya itu kerja di kebun pohon alpukat itu udah 8 bulan, kurang lebih lah 8 bulan. Baru kali itu. Ya saya sih kurang tahu ya kalau masalah itu mah. Ya kata-kata orang mah kalau bunyinya suka ada gitu. Jadi saya bisa-bisalah teriak gitu daripada kita udah misalnya pas udah diserang. Nah saya misalnya kalau nyerang macan lagi ya saya udah gak berdaya lah gitu. Ya alhamdulillah itu udah temen saya udah dikeluarkan sama teman saya. Tapi nanti rencananya akan kerja lagi atau? Tahu ya belum kepikiran itu Pak, masih trauma. Kebun alpukat lokasi kejadian memang berbatasan dengan hutan konservasi Gunung Karebi. Perangkat desa Tegal Manggung memastikan tindakan warga membunuh macan kumbang bukanlah karena berburu atau motif ekonomi lainnya, tapi semata-mata karena upaya membela diri akibat nyawanya terancam serangan macan kumbang. Terkait isu yang beredar ada isu pemburuan, itu nihil, tidak benar. Yang benar warga kami diterkam atau diserang oleh macan tersebut saat berkebun. Untuk 10 tahun ke belakang mungkin baru pertama kali macan turun ke perkebunan warga. Tapi emang di wilayah ini banyak ini kok rumor macan. Diperkirakan lebih dari 2. Lokasi Gunung Karebi dan Gunung Masigit di Sumedang memang dikenal sebagai area konservasi bagi macan kumbang Jawa yang termasuk hewan langka dan dilindungi. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat yang telah memeriksa dan membawa bangkai macan kumbang yang menyerang warga itu memperkirakan usia macan kumbang mencapai 2 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Mengenalkan bercocok tanam pada anak bisa menjadi bekal mereka untuk menjaga lingkungan. Seperti yang dilakukan anak-anak sekolah dasar di Kecamatan Pasawan, Kabupaten Purwakarta. Para siswa diajarkan membuat pestisida alami hingga membuat pupuk kompos. Diisi segini saja ya, diisinya. Jangan terlalu penuh. Sok diisi. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak untuk mengisi akhir pekan. Seperti siswa Sekolah Dasar Negeri Pasawan Kidul, Kabupaten Purwakarta ini. Para siswa memasukkan limbah kulit bawang ke dalam botol bekas air mineral yang kemudian diisi air. Bukan sedang bermain, kegiatan ini adalah bagian dari edukasi bercocok tanam yang diberikan sekolah kepada para siswa.
Sebagai penunjang program edukasi, sekolah memiliki sejumlah tanaman sebagai media belajar tahapan bercocok tanam yang baik bagi para siswa. Guru pembimbing mengajarkan siswa langkah merawat tanaman yang baik tanpa merusak lingkungan, yaitu menggunakan bahan-bahan alami. Mereka pun diajarkan membuat pestisida alami dari bahan kulit bawang yang difermentasi selama 1 kali 24 jam. Hasil fermentasi dari kulit bawang merah dan kulit bawang putih yaitu manfaatnya adalah 1. Gulsa organik, 2. Pestisida pengalih hama. Cairan pestisida alami ini aman disemprotkan pada tanaman untuk mengusir hama. Kandungan senyawa alami dari kulit bawang tidak disukai hama, namun sekaligus merangsang pertumbuhan akar tanaman. Untuk membuat pestisida alami dengan memanfaatkan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Nah, itu nanti disemprotkan ke tanaman dan untuk pengalih hama ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk pupuk, yaitu bisa untuk memperkuat akar. Selain membuat pestisida alami, para siswa juga diajarkan membuat kompos dari limbah sisa sayuran. Diharapkan dengan kegiatan ini, para siswa lebih mengenal cara bercocok tanam yang baik menggunakan bahan-bahan alami tanpa merusak lingkungan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ratusan lampion memenuhi langit objek wisata Pangalengan, Kabupaten Bandung saat libur akhir pekan lalu. Ratusan pengunjung dari berbagai daerah rela bermalam untuk ikut menerbangkan lampion harapan. Ingin menerbangkan lampion ke udara seperti ini? Acara penerbangan lampion harapan ini diadakan di salah satu kawasan objek wisata di Pangalengan, Kabupaten Bandung setiap libur akhir pekan. Pengunjung baik dari dalam maupun luar kota bisa datang malam hari dan menginap untuk menerbangkan lampion harapan dini hari menjelang matahari terbit. Selain menerbangkan lampion, pengunjung juga bisa terbang tandem para layang mengelilingi areal kebun teh dan pegunungan kawasan Pangalengan. Pengunjung yang rata-rata dari luar kota mengaku sangat menikmati menerbangkan lampion. Keren banget, sukses acaranya. Ternyata nginep atau pergi dari hari? Dari jam 8 ya kita, sampai jam 1 malam. Oh gitu, nginep di sini berarti ya? Iya, dari Bekasi. Sama siapa aja? Sama teman-teman. Datangnya dari kapan? Baru tadi jam 2 sampai sini. Dini hari berarti ya? Sengaja berarti ya? Iya, sengaja. Setelah tadi ikutan Sky Lantern Festivalnya gimana? Iya. Gimana kesannya tadi? Ya seru, karena nggak usah jauh lagi ke Dieng sekarang. Sekarang di Jawa Barat sudah ada dari Bandung. Upaya ini dilakukan pengelola objek wisata untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Pengunjung pun semakin banyak karena unggahan foto langit berhias lampion saat malam hingga dini hari di media sosial sangat indah hingga menarik perhatian warganet. Jadi memang kita mengusung tema Lampion Harapan. Itu fungsinya memang sebagai harapan yang kita wisata baru juga. Semoga memang mendongkrak ekonomi masyarakat Pangalengan, juga menaikkan potensi pariwisata di Jawa Barat khususnya di Pangalengan. Tadi untuk pengunjung di weekend kita estimasi di 4.000 sampai 5.000 pengunjung. Pangalengan yang dikelilingi pegunungan dan hamparan kebun teh memang menjadi salah satu destinasi objek wisata favorit selain Lembang, Bandung Barat. Kawasan Pangalengan berada di atas pegunungan yang lokasinya berada di ujung Bandung bagian selatan. Tidak heran, sejumlah objek wisata di Pangalengan juga menawarkan panorama alam dengan hamparan kebun teh. Sejumlah objek wisata yang menyajikan keindahan alam pegunungan antara lain Nemo Highland, Taman Langit, Nuansa Riung Gunung hingga Situ Cilenca. Namun masih ada kendala tidak adanya transportasi umum sehingga pengunjung harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan dengan akses jalan yang sempit sehingga kerap terjadi kemacetan terutama saat libur akhir pekan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.